warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Aulia Alvin Lubis. Saya ingin menjelaskan tentang materi dari manajemen pembiayaan bank syariah. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pembiayaan. Konsep dasar pembiayaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya menjelaskannya, kegiatan utama bank terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan jasa-jasa ataupun transaksi perbankan. Yang kedua, fungsi bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan. Yang ketiga, menyalurkan lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah dana akan didapatkan oleh penabung dengan bagi hasil tergantung keuntungan bank di akhir bulan atau di akhir periode. Sedangkan bank konvensional itu yang didapatkan oleh seorang nasabah berbentuk bunga. Perbedaan yang kedua, bank syariah itu menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah, sedangkan pembiayaan di bank konvensional berbentuk bunga kredit. Yang keempat, pemahaman pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain atau misalnya nasabah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Yang kelima, unsur pembiayaan, yaitu kepercayaan, kesepakatan, waktu yang sudah ditentukan, dan degree of risk. Yang selanjutnya, fungsi dari pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna barang. Yang kedua, meningkatkan lalu lintas dari peredaran uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Dan yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Dan yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Materi yang kedua, jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ini terbagi menjadi 2, yaitu investasi dan modal kerja. Yang selanjutnya, pembiayaan konsumen, yaitu ditujukan untuk golongan berpendapatan tetap. Yang selanjutnya, pembiayaan menurut bentuknya, yaitu tunai dan non tunai. Yang selanjutnya, pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu pembiayaan menurut jangka waktu terbagi menjadi 3, yaitu pembiayaan pendek, yang kedua pembiayaan menengah, yang ketiga pembiayaan panjang. Selanjutnya, pembiayaan menurut segmentasi. Yang pertama, pembiayaan mikro, kecil, menengah atau komersial, dan koperasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu prinsip pemberian pembiayaan. Yaitu bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C. Yang pertama, karakter, yaitu memenuhi kewajiban. Karakter seorang debitur itu harus memiliki karakter dan memenuhi karakter seperti yang sudah diterapkan dalam suatu bank. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan dalam membayar. Yang ketiga, kapital atau kondisi kekayaan yang dimiliki. Seorang yang ingin menjadi debitur, dia harus diperiksa bank terlebih dahulu apa dia memiliki kekayaan yang setara dengan yang dipinjam. Yang selanjutnya, kolateral, yaitu jaminan yang mungkin bisa disita, seperti misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, condition, yaitu kondisi ekonomi. Bank harus melihat kondisi dari para debitur yang ingin menjadi debitur di dalam sebuah bank tersebut. Yang selanjutnya, materi keempat, yaitu proses pembiayaan. Yaitu proses pembiayaan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, front end, yaitu mencari nasabah yang ditargetkan. Yang kedua, melakukan analisa pembiayaan. Yang ketiga, menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui atau ditolak. Yang kedua, middle end, yaitu menyediakan infrastruktur pembiayaan. Yang kedua, melakukan administrasi pembiayaan dan alat analisis pembiayaan dan EWS. Yang ketiga, memelihara portofolio pembiayaan agar terkendali. Yang ketiga, back end, yaitu menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, menentukan langkah penyelamatan. Selanjutnya, materi yang kelima, tahapan pembiayaan. Yang pertama, pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi. Yang kedua, analisa dan persetujuan pembiayaan. Yang ketiga, administrasi dan pembukuan. Yang keempat,
pemantauan pembiayaan. Yang kelima, pelunasan dan menyelamatkan pembiayaan. Selanjutnya, materi yang keenam, permohonan pembiayaan. Yaitu permohonan pembiayaan adalah syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh account official. Informasi dalam surat permohonan setidak-tidaknya harus mencakup: yang pertama, informasi keuangan; yang kedua, informasi jaminan; yang ketiga, jumlah pengajuan pembiayaan; yang keempat, tujuan pembiayaan; yang kelima, jangka waktu pembiayaan. Selanjutnya, materi ke-7 dan ke-8, yaitu analisa kumulatif segmen produktif. Yang pertama, aspek yuridis. Dari aspek yuridis ini kita dapat melihat legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha, dan kajian syariah. Yang kedua, aspek manajemen. Dari aspek manajemen kita dapat melihat susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, dan grup perusahaan. Yang ketiga, aspek produksi. Dalam aspek produksi kita dapat melihat pertimbangan investasi, faktor atau proses produksi, realisasi produksi, AMDAL, SDM, dan sarana dan prasarana. Yang keempat, aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran kita dapat melihat kondisi pasar, barang substitusi, kondisi pesaing, kebijakan pemasaran atau promosi, rencana dan realisasi penjual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.